Yes. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh berjamaah. Kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim agar pengetahuan keislaman kita bertambah, di mana tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seseorang adalah saat orang tersebut Allah jadikan faham terhadap agamanya. Dan faham terhadap agama tidak begitu saja langsung faham, tetapi butuh proses, yaitu dengan diantaranya adalah hadir di majelis ilmu. Dan faedah hadir di majelis ilmu juga ketika ada hal-hal yang muskilah atau yang samar, kita bisa tanyakan sehingga semakin jelas masalah agama. Beda kalau kita mungkin belajar atau mempelajari agama sendiri, kita akan mungkin dapatkan hal-hal yang tidak jelas atau kita tidak fahami, sehingga kita tidak bisa menanyakan. Ya. Di samping itu juga dengan hadir di majelis ilmu juga atau majelis ta'lim membantu kita untuk istiqomah di atas agamanya, ya. Karena di majelis ilmu dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sebab kita istiqomah di atas agamanya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti yang disampaikan bahwa pada kesempatan ini kita mempelajari materi fiqih. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa masalah fiqih, ya. Kalau tidak salah terakhir itu sampai pada fikih mandi. Betul nggak Pak ya? Fikih mandi ya kalau nggak salah. Tentang mandi sudah saya terangkan ya. Kalau nggak salah gitu ya. Maka sekarang kita akan mempelajari tayamum sudah juga kalau nggak salah ya. Sudah ya. Berarti kita akan mempelajari fikih azan dan sedikit syarah kalimat azan. Ya. Baik. Kita akan pelajari ya ini tentang azan, ya. Azan ini secara bahasa artinya al-i'lam, pemberitahuan. Contoh firman Allah Ta'ala di surah At-Taubah, wa adhanum minallahi wa rasulih, dan pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya, yakni info, ya, pemberitahuan. Secara istilah, al-i'lam bidukhuli waqti shalah bi alfadhin muayyana masyru'ah, yakni pemberitahuan akan tibanya waktu sholat, bahwa waktu sholat sudah tiba, ya, dengan menggunakan
lafaz tertentu yang sudah ada keterangan atau syariatnya. Ya. Pemberitahuan akan tibanya waktu sholat dengan lafaz tertentu, ya, yang disyariatkan. Jadi saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, beliau ingin ada sesuatu yang bisa digunakan untuk memanggil manusia untuk sholat berjamaah. Ya. Ketika itu ada sahabat yang mengusulkan, gimana kalau kita menggunakan trompet seperti orang-orang Yahudi? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka ya menggunakan trompet karena meniru orang-orang Yahudi. Ya, ini menunjukkan bahwa kita jangan ya seperti mereka ya yang senang meniup trompet. Ya, termasuk diantaranya kemarin ketika pergantian tahun, ya sebagian saudara-saudara kita malah senang ketika pergantian tahun meniup trompet. Ini budaya orang-orang kafir. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka seperti itu, tidak suka dengan hal tersebut. Maka sesuatu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukainya, hendaknya kita juga tidak suka. Kalau memang kita cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada di antara mereka yang mengusulkan gimana kalau kita menggunakan lonceng seperti orang-orang Nasrani. Ketika tiba waktu sholat mereka pukulkan lonceng mereka. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak suka ya menggunakan lonceng, meniru orang-orang Nasrani. Maka kemudian ada sahabat, yaitu kalau tidak salah Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih, yang bermimpi diajarkan azan. Ya, bermimpi diajarkan azan dan diajarkan iqamat. Ya. Keesokan harinya dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dirinya bermimpi ya diajarkan kalimat-kalimat untuk memanggil manusia sholat. Ya. Itulah azan. Maka setelah disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Innaha la ru'ya haqqin insyaallah. Itu adalah mimpi yang benar insya Allah. Maka mulailah ya kalimat itu digunakan untuk memanggil manusia sholat. Ketika itu beliau menyuruh kepada Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih, ajarkan kepada Bilal. Fa innahu anda minka sauta. Karena beliau yakni Bilal lebih merdu suaranya daripada engkau. Ya, maka diajarkanlah kepada Bilal, kemudian Bilal pun mengumandangkan azan. Ya. Nah, jadi inilah cara untuk memberitahukan manusia ya akan tibanya waktu sholat, yakni dengan mengumandangkan azan. Ya. Azan ini hukumnya fardu kifayah, yakni di satu tempat harus ada yang mengumandangkan azan. Kalau satu tempat nggak ada yang mengumandangkan azan, maka dosa semuanya. Ya, sama seperti pelaksanaan sholat jenazah. Ya, mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah. Kalau ada orang yang meninggal, nggak ada yang mengurusin jenazahnya, dosa semua. Tapi kalau sudah ada yang melakukannya, maka yang lain tidak berdosa. Maka demikian pula azan. Kalau satu tempat, satu kampung, ya, tidak dikumandangkan azan, maka dosa semua satu kampung tersebut. Ya, maka harus ada yang mengumandangkan. Kalau sudah ada, ya, maka tidak berdosa bagi yang lain. Ya, karena hukumnya fardu kifayah. Ya. Dan ini syariat ini bukan buat wanita tapi buat laki-laki. Ya. Dalilnya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faida hadaratis shalah, falyu'adzin lakum ahadukum." Jika tiba waktu salat, maka hendaklah salah seorang. Berarti salah seorang perwakilan. Perwakilan di antara kalian mengumandangkan azan. Ya. Falyu'adzin lakum ahadukum. Ya. Menunjukkan hukumnya fardu kifayah. Sama termasuk juga dakwah. Sama termasuk juga amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman, wal takun ta'ifatun
minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaknya ada segolongan. Berarti nggak semuanya, tapi harus ada. Ini terkait dengan hukum azan, fardu kifayah. Baik, kalau ini sudah dipahami, maka kita meningkat kepada keutamaan azan. Keutamaan azan disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ya. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah dan beramal saleh serta menyatakan sesungguhnya saya termasuk orang-orang muslim. Di sini kata Allah, siapakah yang lebih baik? Maksudnya tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Apa maksud mengajak manusia kepada Allah? Kalau kita lihat kitab tafsir, ya, bahwa yang dimaksud orang yang mengajak manusia kepada Allah, menurut Aisyah radhiyallahu anha adalah muadzin. Karena ketika dia mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, marilah kita salat, marilah kita menuju kepada kebahagiaan, kepada keberuntungan, sebenarnya dia mengajak manusia kepada Allah. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha menafsirkan ayat ini dengan muadzin. Bahwa maksud ayat ini, siapakah yang lebih baik perkataannya? Maksudnya tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, maksudnya daripada muadzin. Ya. Karena dia hakikatnya dakwah juga. Ya. Hakikatnya dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kepada kebahagiaan. Ya. Dan kenapa kok azan sebagai ucapan yang paling baik? Ya. Jelas di dalamnya terdapat tauhid. Jelas di dalamnya terdapat takbir, pengagungan kepada Allah, ta'zim. Ya. Kalau kita perhatikan urutan yang pertama, Allah yang dibesarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dan bahwa selainnya tidak berhak untuk dibesarkan, tidak berhak untuk diagungkan. Isyarat ya terhadap batilnya penyembahan kepada selain Allah. Yang mana manusia mengagungkan selain Allah, ada yang mengagungkan berhala, patung, ataupun makhluk-makhluk yang lain, maka dalam kalimat tersebut ya menyatakan itu semua tidak berhak diagungkan. Yang berhak diagungkan dan dibesarkan adalah Allah. Dia pun jaharkan, keraskan. Makanya syarat azan nanti akan diterangkan. Harus keras. Nggak boleh azan cuma dalam masjid saja. Suaranya misalnya terdengar oleh dirinya saja. Nanti akan kita pelajari. Ya. Maka kalau ada orang yang benci azan dikeraskan, itu cuma setan doang. Ya. Atau yang ngikutin jejak langkah setan. Kalau misalnya ada ketetapan, azan nggak boleh sampai keluar masjid, mengganggu masjid. Mengganggu apa orang-orang masyarakat yang sedang istirahat, berarti dia setan. Ya kalau yang seperti itu. Ya kalau ada yang melarang azan dikumandangkan, hanya setan atau yang ngikutin jejak langkah setan. Karena setan itu paling anti sama azan. Dikumandangkan azan langsung lari. Ya. Ya. Baik. Kemudian di dalam azan juga ya terdapat tauhid. Seorang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, memberitahukan kepada manusia seluruhnya ya bahwa ya aku menyatakan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Ya, sedangkan yang lain tidak berhak disembah. Apapun siapapun nggak berhak disembah. Ya. Maka jelas kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan tidak ada ucapan yang paling baik. Ya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah? Kata Aisyah adalah muadzin. Kata Ibnu Umar adalah muadzin. Kata Ikrimah juga adalah muadzin. Meskipun ayat ini juga sebenarnya umum, mengena pula kepada setiap orang yang mengajak manusia kepada Allah, berdakwah, ya. Dia mendapatkan keutamaan itu. Tetapi di antara para dai adalah muadzin. Ya, di antara para dai adalah muadzin. Ya. Makanya azan memiliki keutamaan yang besar. Ya.
Sampai dikatakan paling baik perkataannya. Bahkan kalau seandainya orang-orang tahu keutamaan azan dan untuk menjadi muadzin harus melakukan undian, lastabaku. Tentu mereka lastahamu, melakukan undian. Saking keutamaan yang besar nanti akan saya terangkan juga insya Allah. Ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia nyatakan ke tengah-tengah manusia bahwa saya menyatakan dengan lisan saya dan saya benarkan dengan hati saya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu kan kalimat yang hak, ya. Bahwa beliau betul-betul adalah utusan Allah, ya. Seorang nabi, seorang rasul, banyak bukti kenabian dan kerasulan beliau. Ya, dan inilah keyakinan kami terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan sebagai rasul, sebagai hamba yang tidak boleh disembah, sebagai rasul yang hendaknya kita muliakan dengan menaati perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan sabdanya, beribadah sesuai contohnya, mencintainya melebihi kecintaan kita kepada manusia seluruhnya, mengedepankan sabda beliau di atas semua perkataan manusia, menjadikan beliau hakim terhadap permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia, ya. Makanya kalimat yang hak, ya. Dan menyatakan sikap yang seharusnya dilakukan oleh manusia terhadap nabi dan rasul, yaitu menyatakan sebagai hamba dan rasul. Hamba tidak boleh disembah, tidak seperti orang-orang Nasrani yang menyembah nabi mereka, ya. Juga rasul yang berhak dimuliakan, tidak seperti orang Yahudi yang meremehkan, yang tidak menghormati para nabi. Sebagian mereka dustakan, sebagian mereka bunuh. Bahkan mereka sering sekali menyakiti Nabi Musa. Sampai Nabi Musa mengatakan, wa id qala Musa liqaumihi ya qaum lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, lima tu'dzunani, kenapa kalian sakiti aku? Padahal kalian tahu aku adalah utusan Allah kepada kalian. Nah, kita tidak seperti Yahudi, tidak seperti orang Nasrani. Yahudi meremehkan para nabi. Ya, sebagian mereka dustakan, sebagian mereka bunuh, sebagian mereka sakiti. Nah, itu nggak sopan namanya terhadap para nabi. Para nabi datang untuk membimbing manusia kepada kebaikan, kepada kebahagiaan, agar mereka bahagia dunia dan akhirat. Di dunia memperoleh petunjuk, di akhirat masuk ke dalam surga, masa sih dibalas dengan keburukan. Bagai air susu dibalas dengan air tuba. Maka kalau ada orang yang meremehkan nabi, itu dia seperti seorang anak nggak menghormati orang tua. Kalau ada yang bahkan melebihi orang tua, ya, karena jasa-jasa beliau begitu banyak, ya, kepada umat manusia, mengeluarkan mereka dari audulumat, berbagai macam kegelapan, kepada cahaya, ya. Sampai-sampai beliau mengumpamakan, perumpamaan aku dengan kalian adalah seperti laron yang pada menjatuhkan dirinya ke dalam api. Aku berusaha menarik kalian daripadanya, tapi kalian malah menceburkan diri ke dalamnya. Saking jasa beliau yang begitu banyak terhadap umat manusia. Sampai-sampai Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, ya, dari kalangan kalian. Azizun 'alaihi, terasa berat olehnya penderitaan kalian, enggak mau nyusahin kalian. Ingin yang membuat kalian bahagia, ya, senang, nyaman. Ya, azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum, berusaha memberikan yang terbaik buat kalian. Di antara dua pilihan, yang satu susah, satu mudah, beliau coba cari yang mudah. Ya. Bil mu'minina raufur rahim. Dan kepada orang-orang mukmin sangat belas kasih dan penyayang. Kata sebagian teman-teman, ya, inilah tiga sifat yang layak dimiliki oleh seorang pemimpin. Pertama, azizun alaih, terasa berat olehnya penderitaan kalian. Penderitaan rakyat itu enggak siap. Terasa sibuk mikirin, nggak mau jangan sampai rakyatnya itu menderita. Harisun alaikum, berusaha memberikan yang terbaik buat mereka.
bil mu'minina raufur rahim, punya sifat belas kasih dan sayang kepada mereka. Sudah cukup. Kalau ditanya, sebutkan sifat-sifat yang layak dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin 3 ini saja. Cukup, coba aja. Ya, azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terasa berat olehnya penderitaan rakyatnya. Kemudian berusaha memberikan yang terbaik buat mereka. Ya. Yang ketiga, sangat belas kasih dan penyayang. Cukup nggak kira-kira 3 sifat ini? Dan ini dimiliki oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, maka kalau ada orang yang meremehkan Nabi, itu ngikutin jejak langkah Yahudi. Lebih hebat mana? Bisa gitu ya. Antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Presiden Soekarno. Nah ini orang ngikutin jejak langkah Yahudi. Maka di akhir ayat Allah perlihatkan, ya, ikut jejak langkah, nggak tahu nggak apa namanya, nggak punya adab, nggak punya sopan santun, nggak belajar adab. Kayak anak nggak tahu jasa orang tua yang sudah susah payah, apa namanya, kalau seorang ibu ya sampai mengandung berbulan-bulan, merasakan lemah bertambah lemah, setelah itu melahirkan antara hidup dan mati, ya, kemudian menyusuinya, membesarkannya, menyiapkan segala kebutuhannya, ya, kemudian durhaka, meremehkan. Nah, ini seperti itu kalau ada orang yang seperti itu, ya. Nah, kita juga tidak seperti orang Nasrani yang mereka berlebihan terhadap para nabi sampai menuhankan, ya, sampai menyembah nabi. Maka ada kalimat Muhammad Abdullah wa Rasuluh, bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai hamba, agar kita, yakni sebagai apa namanya, pencegah agar kita tidak bersikap gulu terhadap Nabi Muhammad SAW sampai menyembah. Inilah yang beliau perintahkan kepada kita. Beliau pernah bersabda, la tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan kepadaku seperti berlebihannya orang-orang Nasrani terhadap Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba. Katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, ini kan sudah jalan yang lurus. Jalan yang benar. Sejalan dengan akal fitrah manusia. Memang sikap kita terhadap Nabi harusnya begitu. Hamba yang tidak boleh disembah, Rasul yang tidak boleh didustakan dan direndahkan. Bahkan kita harus muliakan. Nah ini kita nyatakan ke tengah-tengah manusia, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka gimana enggak sebagai kalimat yang paling baik? Ya. Setelah dia nyatakan, dirinya menyatakan ke tengah manusia, saya sebagai seorang muslim, saya nyatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun mengajak manusia kepada ibadah yang paling utama. As-salah, ya. Hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Ya. Hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Ya, kan salat sebagai ibadah yang paling utama, paling dicintai Allah. Ya, kata Rasulullah SAW ketika ditanya, ayul amali ahabbu ilallah, kata Ibnu Mas'ud, amal apa yang paling dicintai Allah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ya, amalan yang paling dicintai Allah, paling utama. Ya, kenapa? Oh, paling dicintai Allah, paling utama, karena di dalamnya terdapat ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Ibadah hati dengan kita menghayati apa yang kita baca atau disebut dengan khusyuk. Ibadah lisan dengan kita membaca zikir-zikir dan bacaan Al-Quran. Ibadah anggota badan dengan kita ruku, dengan kita sujud, ya. Sehingga ini semua menjadikan sholat sebagai ibadah yang paling utama dan sebagai pembuktian dari kita beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang untuk inilah kita diciptakan di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan buktinya adalah dengan sholat. Ya. Kemudian hayya 'alal falah, marilah kita menuju kepada kebahagiaan. Ya. Di sini ada isyarat bahwa kalau kita ingin bahagia, ingin beruntung, ya,
maka hayya 'alas shalah, ya, maka datangilah salat. Sebaliknya, kalau kita tidak datangi salat ketika kita dipanggil, maka kita harus siap tidak memperoleh al-falah, tidak memperoleh keberuntungan, tidak memperoleh kebahagiaan. Kita harus siap jadi orang yang celaka, sengsara, dunia dan akhirat. Celaka, ya, karena Allah katakan fawailul, yakni apa namanya? Allah katakan terhadap mereka yang meninggalkan sholat, masa kalian masuk ke dalam neraka sakor. Qalu, penghuninya mengatakan, lam nakum minal musallin. Kami ketika di dunia tidak termasuk orang-orang yang sholat. Juga akan menjadi orang yang tersesat di dunia. Orang yang ninggalin sholat itu calon bakal jadi orang tersesat di dunia, celaka di akhirat. Allah nyatakan sendiri dalam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW nyatakan juga dalam hadisnya. Dalam Al-Quran, Allah juga berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Akan ada generasi setelah kita, setelah mereka, yang menyia-nyiakan sholat, meremehkan sholat, وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, dan memperturutkan hawa nafsunya, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kelak mereka akan menemui kesesatan, atau menjadi orang-orang yang sesat. Jadi orang yang sesat itu bukan hanya orang yang ngikutin aliran-aliran sesat, tapi yang ninggalkan sholat juga contoh orang yang sesat. Dan kalau kita perhatikan saat ini, ya, remaja-remaja kita sudah mulai, ini generasi setelah kita sudah mulai meremehkan sholat. Tadi saya menuju ke sini, saya lihat, ya, sisa-sisa remaja yang bergadang di malam Ahad ini. Betul, di beberapa tempat saya jalan ada remaja. Ketemu lagi ke sini ada remaja lagi. Sisa-sisa yang bergadang dari malam sampai pagi. Setelah subuh tiba apa? Mereka ngapain? Rata-rata nggak ke masjid. Langsung sampai rumah tidur. Ini kebanyakan orang tua tidak memperhatikan pendidikan anak. Bodoh amat. Ya, benarlah firman Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Maka akan ada generasi setelah mereka yang meremehkan sholat. Di sana sholat biasa saja. Sehingga yang makmurkan hanya orang-orang tua. Remaja-remaja qalil, sedikit sekali. Ya, orang tua juga kurang peduli terhadap pendidikan anaknya. Padahal Rasulullah SAW telah mengatakan, muru abna'akum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Suruhlah anak-anak kalian sholat ketika usianya 7 tahun. Odribuhum 'alaiha, dan pukul mereka boleh, ya, wahum abna'u asyri sinin, ketika usianya 10 tahun tinggalin sholat, ya, boleh kita pukul, ya, kita tegaskan, ya. Nah sekarang kenyataannya, ya, karena orang tua mungkin kurang peduli terhadap anaknya, ya, akhirnya ya itu kita lihat pas malam mingguan atau malam Ahad seperti ini, banyak yang bergadang remaja-remaja sampai subuh. Setelah subuh tiba, nggak ada yang ke masjid. Rata-rata langsung balik ke rumah, tidur. Ya. Dan saya dapatkan banyak seperti ini. Orang tuanya bodoh amat. Ya. Mereka sepertinya nggak berpikir. Kalau anak itu nggak menjadi anak yang soleh, akan nyusahin mereka di kemudian hari. Saat mereka telah lanjut usia, fisik mereka telah lemah untuk bekerja, anak-anaknya malah tambah nyusahin. Ya, tidak membantu, tidak meringankan beban hidupnya. Makanya kita ingin seperti ini. Anak-anak malah memperburuk nama kita. Anak-anak tambah nyusahin kita. Apa kita nggak ingin anak-anak kita membantu kita, meringankan beban hidup kita, membuat nama kita semakin baik? Apa kita nggak suka anak-anak itu soleh, nurut sama kita, taat sama kita, mendoakan kita, membantu kita ketika kita telah lanjut usia, ya? Apa kita tidak ingin ketika kita telah lemah bekerja, anak-anak ngirimkan kepada kita bantuan, makanan, uang, misalnya, ya? Apa kita tidak ingin setelah kita meninggal dunia kita didoakan oleh anak-anak kita? Ya, kita harus menjalankan sebabnya dengan mendidik mereka, ya, termasuk menyuruh mereka sholat. Ya, ambil pelajaran dari Luqman. Luqman Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an bukan sekedar cerita. Karena mustahil Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan kisah nggak ada pelajaran. Ya, pasti ada pelajaran. Apa pelajaran pendidikan Luqman kepada anaknya? Ajarkan tauhid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman memberikan pengajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Kemudian mengajarkan adab, berbakti kepada orang tua, kemudian juga mengajarkan salat, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Itu maksudnya supaya kita para orang tua tuh kayak Luqman, memperhatikan pendidikan anak gitu. Nah, baik, kita sekarang sedikit lagi kembali ke sini lagi. Ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Kemudian kita agungkan lagi Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, kalimat tauhid. Ya. Oleh karena di dalamnya terdapat kalimat-kalimat thayyibah, ya, tauhid, ya, ta'zim, takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, ajakan kepada ibadah yang utama, ya. Maka ini semua menjadikan azan sebagai kalimat yang terbaik, paling baik perkataannya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya, saya percepat. Kemudian keutamaan azan lainnya di samping sebagai kalimat yang paling baik adalah nanti pada hari kiamat sebagai orang yang paling panjang lehernya. Apakah ini cacat? Bukan. Ada beberapa tafsir dari para ulama maksud panjang lehernya. Kata Nabi kan sallallahu alaihi wasallam, atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah al-mu'adzinun. Orang yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat adalah para muadzin. Hadisnya sahih, ya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Apa maksud? Wah, kalau gitu nanti leher saya kayak jerapah dong, kayak gitu. Jelek saya kayak gitu. Saya nggak mau, bukan kayak gitu. Maksudnya ada beberapa tafsir. Yang pertama adalah ini bisa jadi sebagai keutamaan. Pada hari itu, orang yang panjang lehernya keutamaan. Atau yang kedua, menunjukkan dia paling rindu mengharapkan rahmat, ya, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Atau yang ketiga, paling banyak pahalanya pada hari kiamat. Bisa maksudnya. Atau yang keempat, dan sepertinya ini yang lebih kuat. Bahwa ketika matahari didekatkan kepada manusia jaraknya 1 mil, 1,5 kilometer, kurang lebih. Ya, sehingga manusia mengucurkan keringat. Ada yang keringat sampai semata kaki. Ada yang keringatnya sampai selutut. Ada yang keringatnya sampai sepinggang, dan akan ada yang dibanjiri oleh keringatnya hampir tenggelam, maka para muadzin dipanjangkan lehernya, mereka nggak tenggelam. Ada yang menafsirkan seperti ini, ya, sehingga dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini keutamaan lainnya azan. Yang kedua, mengusir setan. Ya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya bis-shalati adbara syaitan wa lahu dhuraqa." Apabila azan dikumandangkan, maka setan akan kabur sampai buang angin, ya, agar tidak mendengar suara azan. Nah, ini mereka paling anti. Maka kalau ada orang yang anti sama azan, ya, maka dia menyerupai setan. Setan dari kalangan manusia. Atau ada yang mengusulkan azan itu mengganggu orang. Jadi jangan keras-keras, ya. Nah, ini ngikutin setan yang anti sama azan, ya. Dan perlu diketahui, di antara zikir, azanlah yang dijaharkan, azanlah yang dikeraskan. Kalau zikir yang lain itu disunnahkan kita mensirkannya, mempelankannya, ya. Seperti zikir pagi petang, zikir setelah sholat, ya. Zikir-zikir yang lain sunnahnya itu pelan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri." Dan sebutlah nama Rabbmu, ya, fi nafsika dalam dirimu, wa khifah dengan rasa takut, wa dunal jahri dan dengan tidak mengeraskan suara. Dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf. Ketika ada sebagian sahabat yang keras-keras zikirnya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Irba'u ala anfusikum." Kasihanilah diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kalian tidaklah berdoa kepada yang tuli lagi tidak hadir. Ya. Innakum tad'una sami'an qariba. Kalian berdoa menyeru kepada yang Maha mendengar lagi Maha dekat. Sehingga enggak perlu keras-keras.
Ya, jadi sebenarnya seperti itu. Ya, kalau umpamanya kita nggak mengganggu orang lain. Karena yang kita jaharkan cuma kalimat azan, mengingatkan manusia dan mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah yang untuk inilah semua manusia diciptakan. Ya, selebihnya kita sirkan kok. Setelah sholat kita sirkan, ya, pada zikir pagi petang kita sirkan, pada zikir-zikir pada umumnya kita sirkan, kita nggak mengganggu orang lain. Kecuali kalau semua bacaan dijaharkan, setelah sholat dijaharkan pakai speaker, kemudian zikir pagi petang dijaharkan, iya bisa mengganggu orang lain. Tapi ini disuruh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mensirkan. Yang dijaharkan hanyalah azan. Nah, orang kadang-kadang salah paham. Semua dijaharkan. Yang lebih aneh lagi, ya azannya pelan, giliran zikirnya keras-keras, terbalik. Kalau ada yang seperti itu berarti nggak paham syariat, gitu ya. Nah ini keutamaan azan. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara azan kecuali akan menjadi saksi untuknya, membelanya pada hari kiamat. Bahwa si fulan dulu ketika di dunia mengumandangkan azan, ya Allah. Batu jadi saksi, pepohonan jadi saksi, siapapun jadi saksi dengan azan yang keras suaranya. Ya. Juga akan diberikan ampunan sejauh terdengar suara azannya, menunjukkan dikeraskan. Inilah yang dikeraskan dalam Islam ya azan. Selebihnya zikir dipelankan. Bahkan madhab Imam Syafi'i dalam kitab beliau mengatakan wa akhtaru. Cuma kan kadang-kadang orang-orang kita ngakunya madhab Syafi'i. Ya, tetapi jarang atau nggak pernah baca kitab Ya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan dengan tegas. Ya. Kadang-kadang cuma ngaku madhab Syafi'i tapi tidak memahami madhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, wa akhtaru lil imami wal ma'mum. Saya lebih memilih bagi imam dan makmum ayadhkurallaha ba'dal insiraf minas shalah, untuk berzikir setelah salat, wa yukhfiyani dzikr, dan mempelankan zikirnya. Kalau dia memang mazhabnya Syafi'i, cuma rata-rata cuma ngaku-ngaku doang. Ya. Illa ayyakuna imaman, kecuali kalau sebagai imam yajibu ayyuta'allam minhu, yang perlu diambil cara zikirnya, fayajhar, boleh menjaharkan, hatta yaro annahu qad tu'allim, sampai orang-orang pada bisa zikir, thumma yusir, kemudian dia sirkan lagi. Jadi boleh kita keraskan hanya untuk mengajarkan, setelah itu disirkan lagi. Ya. Nah, ini kalau mazhabnya Syafi'i. Ya. Beliau di awal wa akhtaru lil imam wal ma'mum. Ya. Cuma kalau untuk mengajarkan nggak apa-apa dikeraskan, setelah itu sir lagi. Nah, ya, jadi yang dikeraskan azan, kalau zikir dipelankan. Dan ingat, insya Allah nggak akan mengganggu manusia. Terkait dengan azan yang dikeraskan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala safil muqaddam, wal muadzin yugfaru lahu mudda sautih, wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabis, wa lahu mislu ajri man shalla ma'ah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada saf terdepan. Muazin akan diampuni dosanya sejauh terdengar suara azannya. Akan dibenarkan oleh orang yang mendengarnya, baik sesuatu yang basah maupun sesuatu yang kering, dan akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Kemudian juga didoakan oleh Nabi SAW, al-imamu dhamin wal muadzin mu'taman, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Imam adalah penjaga, muadzin adalah orang yang diamanah. Ya Allah, tunjukilah para imam dan ampunilah para muadzin. Ya, dan keutamaan lainnya. Ya. Singkat sekarang karena arahnya ke fikih, saya akan singkat saja. Tentang azan ini ada 3 cara. Ya. Cara yang pertama adalah cara yang standar kita pada umumnya. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 4 kali takbir. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ya. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar,
la ilaha illallah. Hadis ini yakni berdasarkan hadis Abdullah bin Abdi Rabbih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi, hadisnya hasan sahih. Ini cara yang pertama. Ini supaya kita tahu aja bahwa cara azan itu lafaznya nggak cuma satu. Cara yang kedua adalah menyebutkan 4 kali takbir dan mentarji 2 kalimat syahadat. Jadi yang pertamanya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan diulang lagi dengan kalimat yang keras, namanya tarjih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lebih keras suaranya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini namanya tarjih. Ini berdasarkan hadis Abu Mahdhur, muadzin Mekah. Jadi di Mekah muadzinnya namanya Abu Mahdhur. Dan Rasulullah SAW mengajarkan azan seperti ini. 19 kalimat. Jadi 19 gimana? 5 ini kan 15. Yang biasa kita pakai 15 kalimat. Kalau 19 ininya asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diulang lagi 2 kali. Ini namanya tarjih. Ya, berdasarkan hadis 5 ahli hadis yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Hadisnya hasan sahih. Ya, ini cara yang kedua. Cuma kalau kita pakai cara ini nanti orang rame ya. Cuma kan karena mereka belum paham. Harus melihat kondisi. Kemudian cara yang ketiga, menyebutkan 2 kali takbir dengan mentarjih 2 kalimat syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diulang lagi dengan suara lebih keras lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru mengucapkan hayya 'alas shalah sama seperti biasa. Ini berdasarkan hadis Abu Mahdhurah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini cara azan, ada 3 cara. Cuma yang biasa cara yang pertama. Nah, cuma kita harus sesuaikan kondisi. Kalau orang-orang pada belum paham, jangan kita gunakan cara 2 ketiga yang ada rame. Ini azan apa? Bisa azan nggak sih? Gitu ya. Karena mereka belum paham. Ya, sebenarnya ada. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kemudian syarat azan dan muadzin. Nah, ini supaya kita pahami. Ini saya percepat. Insyaallah nggak lama. Ada berapa syarat azan? Pertama, lafaznya harus tertib berurutan, nggak boleh dibolak-balik. Ya, Allah, misalnya asyhadu alla ilaha illallah dulu, kemudian baru Allahu Akbar. Yang kedua, tidak dipisah lama antara lafaz-lafaz azan. Setelah asyhadu alla ilaha illallah, sudah lama baru, jangan seperti itu. Yang ketiga, sudah masuk waktu sholat, jangan sampai sebelum tiba waktu sholat. Yang keempat, dalam mengucapkannya tidak sampai lahan, salah. Lahan itu misalnya memanjangkan kata lafaz huruf ba-nya. Allahu Akbar. Ah, ini salah, udah berubah artinya, harus pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ya, yang barnya panjang. Ya, kemudian lafaz sinnya juga jangan dimonyongkan. Rasul salah, karena akan berubah menjadi shad. Rasul sin itu dia istifal. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul, jangan Rasulu, kalau begini salah. Jadi akan berubah shad. Rasulu salah. Ya, jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harus seperti itu. Kemudian harus mengeraskan suara. Yani jangan sampai pelan hanya terdengar dirinya saja. Itu bukan memberitahukan namanya. Kemudian syarat muadzin dilakukan oleh seorang, nggak boleh 2 orang. Misalnya duet, nggak boleh seperti itu. Bid'ah masuknya. Misalnya ada azan, yang satu mengucapkan Allahu Akbar, yang Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Di sini asyhadu an la ilaha, 2 orang, salah. Nggak pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW duet azinnya. Muslim. Ya. Yang ketiga mumayyiz.
mumayyiz sudah bisa membedakan mana kalimat azan, ya urutannya usianya 7 tahun ke atas. Karena kalau balita nanti berantakan. Yang keempat berakal. Yang kelima laki-laki. Ya. Nah. Tapi menurut sebagian ulama, kalau di tengah-tengah wanita dan enggak menggunakan speaker keluar, enggak menggunakan menara, menurut pendapat Imam Syafi'i, Ahmad dan Ibnu Hazm, boleh wanita azan cuma di tengah-tengah kaum wanita saja di dalam suaranya, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai keluar nggak boleh. Nah, ya, kadang-kadang sebagian mungkin akhwat atau ibu-ibu suaranya keras kemana-mana. Jangan, ini azan aja nggak boleh. Karena mungkin nggak paham seperti itu. Sehingga haji apa ataupun sholawatan keras. Azan aja jangan keras-keras kemana-mana, cukup. Ya suara dalam gitu ya. Laki-laki ya. Kemudian adil, bukan orang fasik. Nah ini adab-adabnya ada di sini dalam keadaan suci, dari hadas kecil hadas besar, karena termasuk zikir adabnya, dan niatnya ikhlas lillah, azan berdiri jangan sambil duduk, azan terus menghadap ke kiblat. Ya, kemudian pas hayya 'alas shalah menoleh ke kanan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, ya, menoleh ke kiri. Kemudian memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga, ya. Jadi nggak seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua-duanya. Nah, begitu ya. Kemudian juga kalau bisa suaranya yang bagus. Sunnahnya seperti itu. Makanya dulu Rasulullah SAW mengajarkan kepada Bilal untuk jadi mengajarkan kepada menyuruh Abdullah bin Abdi Robi ajarkan kepada Bilal karena suaranya merdu. Juga kepada Abu Mahdurah karena suaranya merdu. Ya, kalau bisa yang bagus, pantang, merdu, kan enak terdengar. Kemudian juga ketika hujan, ada orang yang mungkin banyak belum tahu. Ya, ada kalimat tambahan ketika hujan, yaitu ketika saat hujan deras atau dingin sekali, baik ketika safar maupun tidak safar, bagi muadzin ada kalimat yang perlu disampaikan, yaitu shollu fi buyutikum atau shollu fi rihalikum. Ya, ini ada 3 cara pengucapannya. Pertama, di dalam azan, setelah mengucapkan hayya 'alas shalah, ya, hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah, ya, hayya 'alal falah, dan seterusnya. Kemudian tambahannya sallu fi rihalikum. Ini bisa kita ucapkan ketika hujan deras, ya, suasana gelap, hujan deras, ya, yang orang kalau ke masjid, ya, mereka kerepotan, kesulitan, karena termasuk uzur boleh meninggalkan sholat berjamaah adalah ketika hujan. Nah, ketika ini bisa kita ucapkan setelah hayya 'alal falah, ala sallu fi rihalikum, ya, ya, ala sallu fi rihalikum, ya, silahkan sholat di rumah kalian, silahkan sholat di rumah kalian, ya. Nah, ini ketika hujan. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Atau setelah azan, boleh. Dan ini lebih baik supaya nggak timbul orang masalah di tengah-tengah masyarakat. Setelah selesai. La ilaha illallah. Sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Nah, ini lebih, baik. Kata Imam Nawawi, akan tetapi mengucapkannya setelah azan lebih baik. Agar susunan azan seperti biasanya. Atau yang ketiga, di dalam azan setelah mengucapkan hayya 'alal falah. Ini berdasarkan hadis seorang sahabat yang berasal dari Thaqif, bahwa ia mendengar muazin Nabi SAW di malam hari yang sedang turun hujan ketika safar mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian sallu fi rihalikum. Gitu ya. Nah, ini beberapa fikih seputar azan. Baik, saya kira mungkin sampai di sini fikih seputar azan, ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami, ya, sampai di sini. Wallahu alam. Sebelum ditutup, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Betul. Hah? Iya. Betul.
Apa yang ketiga? Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali, Pak. Jadi pertama, ada nggak kalimat tertentu sebelum azan? Ya, kan macam-macam orang. Di sebelah sini ada yang mengawali dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tempat lain subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar Allah. Nah, ini ada nggak? Jawabnya nggak ada. Ya. Nggak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW sebelum, hanya menyuruh muadzin yang sebelum azan mengucapkan kalimat ini atau itu, nggak ada. Di samping itu kan lafaznya kan perintah sholawat, kok setelahnya azan, nggak nyambung. Nah, karena orang-orang kita kebanyakan nganggap, kan ini baik menurutnya baik. Cuma kadang-kadang ya sebenarnya nggak sejalan, nggak apa namanya, nggak nyambung. Ya, karena mungkin ya kebanyakan kita kan nggak bisa bahasa Arab. Jadinya kayaknya enak begini nih, kayaknya enak begini nih. Kalau umpama agama sesuai kayaknya enak, yang ada jadi rusak agama ini. Ya, jadi makanya orang yang paling banyak nyeleneh dalam beragama orang yang mengatakan boleh ngada-ngada dalam agama. Sehingga ada banyak sholawat macam-macam, ada apa namanya cara ibadah macam-macam, dan akan menimbulkan perpecahan ketika menghalalkan boleh ngada-ngada dalam agama. Dan seakan-akan menganggap agama ini belum sempurna, sehingga kita boleh apa namanya ngada-ngada. Padahal Allah mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita tahu ya beribadah kepada Allah yang Allah ridhoi seperti apa caranya. Dan kalau nabinya banyak, nggak apa-apa banyak perbedaan cara ibadah. Kalau nabinya cuma satu, ya harusnya jangan terlalu banyak perbedaan. Tapi dalam memahami saja. Ini yang pertama. Yang kedua terkait azan pada saat bayi lahir. Ya, memang ada hadis, tapi hadisnya dhaif. Ya, jadi yang rajih, yang kuat, ya tidak disyariatkan azan ketika bayi baru lahir. Tetapi kalaupun ada yang mengazankan karena melihat hadisnya hasan, karena sebagian ulama yang menghasankan, maka nggak jadi masalah. Seperti Imam Ibnul Qayyim berpendapat boleh saja, agar kalimat yang didengarnya pertama kali adalah suara azan. Ya, tetapi hadisnya setelah diteliti oleh ulama ahli hadis ternyata dhaif, tidak sahih. Yang ketiga, azan ketika mayit dikubur. Ya, ini cuma di kita doang ya kayak gini ya. Yang ketika mayit dikubur azan. Secara syarak nggak nyambung. Karena azan itu i'laman, pemberitahuan akan tibanya waktu sholat. Emangnya tiba waktu sholat ketika mau dikubur? Itu yang pertama. Yang kedua, yang benar, ketika memasukkan mayit ke dalam kubur, doanya, Bismillah wassalatu wassalamu ala Bismillah Bismillah wa ala millati Rasulillah atau wa ala sunnati Rasulillah. Dengan nama Allah, beliau di atas agama Rasulullah. Itu yang benar, bukan azan. Nah, ini apa namanya kelirunya sebagian kita karena kurang belajar agamanya. Baik. Ya. 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 Betul. Itu katanya. Trompet. Betul. Ya. Sayyidah. Ya. Ya, baik. Yang pertama terkait dengan agama samawi ada 3. Sebenarnya saya kurang setuju, ya, bahwa agama samawi cuma satu saja, Islam saja. Karena agama para nabi, wadinuhum wahid, kata Nabi SAW. Agama mereka semuanya satu, yaitu Islam.
huwa sammakumul muslimina min qabl. Allah menyebut kalian sebagai orang-orang muslim sejak sejak dahulu, ya. Oleh karenanya saat orang-orang Yahudi ngomong atau bicara mengatakan bahwa Ibrahim agamanya Yahudi atau Nasrani, Allah membantah. Maka Ibrahim Yahudi ya wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu agamanya bukan Yahudi, bukan juga Nasrani, tapi beliau seorang yang hanif dan muslim, ya. Dan Nabi Isa juga muslim. Nabi Musa juga muslim, ya. Karena arti Islam adalah menyembah hanya kepada Allah dan mengikuti Rasul yang diikuti ketika itu. Maka orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa, Nasrani di zaman Nabi Isa adalah muslim. Tapi setelah datang Nabi berikutnya nggak beriman, jadilah mereka kafir. Dan aslinya Yahudi dan Nasrani bukan nama agama, ya, bukan agama. Yahudi itu ada yang mengatakan nisbat kepada Yahuda, anak di antara anak-anak Nabi Yakub. Ada juga yang mengatakan Yahud karena mereka saat minta agar dapat melihat Allah, mereka disambar petir, lalu mereka dibangkitkan dan mengatakan inna hudna ilai. Ada juga yang mengatakan disebut Yahudi karena mereka yataharrakun, yatahawwadun, ketika beribadah di hadapan Haikal Sulaiman sambil goyang-goyang. Ketika sholat di hadapan Haikal Sulaiman baca Taurat, disebutlah Yahud. Sehingga bukan agama. Aslinya mereka muslim di zaman Nabi Musa. Ketika datang Nabi Isa nggak beriman kepada Nabi Isa, jadilah kafir. Orang Nasrani juga sama, itu Nasrani bukan nama agama sebenarnya. Aslinya mereka muslim, ya, di zaman Nabi Isa alaihissalam. Tapi setelah datang Nabi Muhammad dan nggak beriman kepada, jadilah mereka orang kafir. Dan jadilah agama mereka sebagai agama hawa nafsu. Kata Allah, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum." Jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, maksudnya agama mereka, hawa nafsu. Itu bukan agama Islam, bukan Islam yang benar lagi. Islam yang benar sekarang adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apa tadi? Oh iya, ucapan Sayyidina. Kalau dalam ibadah, seperti dalam sholat, sudah baku. Kita nggak boleh menambah-nambah. Ya, termasuk ucapan di akhir tasyahud, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, karena bakunya sudah seperti itu. Saat sahabat ada yang bertanya, Allah telah mengajarkan kepada kami, memerintahkan mengucapkan salat dan salam kepada engkau. Lalu bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau? Dalam hadis Ka'ab bin Ujrah. Maka Nabi SAW mengatakan, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tanpa ada kata syahidina. Maka sebagaimana dalam salat, termasuk juga dalam azan, nggak boleh kita tambahkan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasul, karena sudah baku dalam ibadah. Kalau di luar ibadah silahkan. Misalnya ketika kita nulis, ketika kita bicara, ketika kita berceramah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam ibadah sudah baku begitu, kita nggak boleh menambah-nambah. Jadi seperti itu. Ya, ya silakan. Terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. 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 Iya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Memang ada sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk subuh ini ada 2 kali azan. Azan pertama sebelum tibanya waktu subuh, ya, jaraknya nggak terlalu lama dengan tibanya waktu subuh. Jangan terlalu malam. Jangan misalnya jam 2, jam setengah 3, enggak. Bahkan jaraknya itu ya nggak terlalu lama, ya kira-kira mungkin 15 menit sebelum subuh jaraknya. Ya. Karena ketika di zaman Nabi SAW ada 2 muadzin, ada Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Nah,
azan pertama di sana ada kalimat as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Sedangkan azan kedua ya tanpa as-salatu khairum minan naum. Akan tapi sebagian ulama mengatakan boleh kalau kita menambahkan dengan as-salatu khairum minan naum pada azan yang kedua karena ada riwayat yang menunjukkan demikian ya. Nah, jadi intinya boleh kita melakukan azan 2 kali sebelum subuh ya, dan ini dilakukan ya di zaman Rasulullah SAW. Azan yang pertama membangunkan orang untuk sholat malam, mempersiapkan mereka untuk makan sahur, terutama ketika kayak bulan Ramadan. Sedangkan azan yang kedua ini sebagai tibanya waktu subuh. Nah, ini cuma mungkin sunnah ini banyak orang mungkin kurang mengetahui sehingga nganggap aneh. Padahal memang betul. Ya, ada kalau azan yang pertama masuknya ke dalam fajar kadib. Sebelum tiba waktu fajar. Kalau azan yang kedua fajar sodik. Ketika sudah betul-betul tiba waktu fajar. Ya. Wallahu alam. Jadi seperti itu. Betul ada. Seperti itu. Ya, baik. Saya kira ini yang mungkin bisa kita pelajari, mudah-mudahan bisa difahami, bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang keliru dari saya sendiri, saya minta ampun kepada Allah dan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.